wabarakatuh. Hai Jai. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama pengelompokan komputer, yang kedua pengertian komputer digital dan analog, yang ketiga yaitu klasifikasi komputer. Pengelompokan komputer dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada komputer berdasarkan jenis data yang diolah, kedua komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya, dan ketiga komputer berdasarkan penggunaannya. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komputer analog? Komputer analog ini adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel. Komputer jenis ini biasanya tidak menggunakan bahasa perantara. Contoh dari komputer ini digunakan untuk mengukur suhu, kecepatan suara, dan voltage listrik. Yang kedua, ada komputer digital. Apa sih yang dimaksud dengan komputer digital? Komputer digital adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif seperti angka, huruf, kombinasi angka dan huruf, serta karakter khusus. Biasanya komputer ini menggunakan yang namanya bahasa perantara atau bahasa pemrograman. Salah satu contoh dari komputer digital ini adalah PC, personal computer. Yang ketiga ada komputer hybrid. Apa sih yang dimaksud dengan komputer hybrid ini? Komputer hybrid adalah komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik secara kuantitatif dan maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah dapat menghasilkan data kualitas dan sebaliknya. Contoh komputer ini adalah Veximal. Di sini saya akan menjelaskan komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Yang pertama ada komputer mikro atau mikrokomputer. Komputer mikro adalah komputer personal atau personal komputer yang digunakan untuk perorangan dan bersifat stand-alone. Namun saat ini telah banyak PC yang dilengkapi dengan network card untuk koneksi jaringan atau koneksi internet. PC terdiri dari beberapa jenis, yaitu desktop PC yang biasa digunakan di tempat kerja, di rumah, dan di sekolah, atau portable PC yaitu netbook atau laptop atau netbook yang memiliki kemampuan sama dengan desktop PC, tablet PC, dan personal data assessment atau PDA. Yang kedua ada komputer mini atau mini komputer. Komputer mini sering juga disebut komputer mid-range. Komputer jenis ini biasa digunakan untuk kebutuhan penyimpanan data dan informasi data skala menengah sebagai server. Vendor-vendor yang memproduksi jenis komputer server ini antara lain IBM, Hewlett Packard, dan Data General. Contoh komputer mid-range yang terkenal adalah IBM AS Per400. Komputer ini bersifat multi-user. Saat ini kemampuan komputer mini sebanding dengan mainframe atau superkomputer yang telah ada 20 tahun silam. Yang ketiga ada komputer kecil atau small computer. Komputer ini disebut juga small scale mainframe komputer. Komputer jenis ini banyak digunakan untuk multi-programming, multi-processing, dan virtual storage. Yang keempat ada komputer menengah atau medium komputer. Komputer ini disebut juga medium scale mainframe komputer. Komputer jenis ini dapat memiliki bermacam-macam alat input dan output. Biasanya komputer ini digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan hingga ribuan terminal yang terpisah dari komputer pusatnya. Yang kelima yaitu ada komputer besar atau large computer. Komputer besar biasanya disebut mainframe yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume sangat besar. Perusahaan komputer yang menjadi pemain utama pada kelas komputer ini adalah IBM, Fujitsu, dan Unis. Contoh jenis mainframe yang terkenal adalah IBM S/390 Parallel Enterprise Server.
Yang keenam ada komputer super atau superkomputer. Komputer super adalah jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling cepat. Komputer jenis ini digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks, misalnya untuk peramalan cuaca dan perancangan roket. Di antara jenis komputer super yang terkenal adalah Cray buatan Cray Research Inc. dan IBM ASCII White buatan IBM. Salah satu komputer super buatan IBM ini digunakan oleh Departemen Energi Amerika Serikat untuk melakukan simulasi pengujian nuklir. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan komputer berdasarkan penggunaannya. Komputer berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada general purpose komputer atau yang biasa disebut komputer untuk tujuan umum. Komputer untuk tujuan umum adalah komputer yang digunakan untuk mengolah, mengetik, atau yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari komputer untuk tujuan umum ini adalah laptop atau PC yang kita gunakan. Nah, yang kedua yaitu ada special purpose komputer atau komputer untuk tujuan khusus. Komputer untuk tujuan khusus ini biasanya digunakan dalam kasir atau penghitungan pada toko-toko. Komputer ini biasanya tidak digunakan untuk umum. Lalu ada dua jenis komputer, yaitu komputer analog dan komputer digital. Komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk mengelola data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel. Komputer jenis ini biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Contohnya yaitu komputer yang digunakan untuk mengukur suhu, kecepatan, suara, dan voltase listrik. Lalu ada komputer digital adalah komputer yang digunakan untuk mengelola data kuantitatif seperti huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus. Biasanya komputer ini memerlukan bahasa perantara atau bahasa pemrograman, contoh PC. Sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama microcontroller, yaitu memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut adalah pemrosesan, memori, dan input-output. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus sebagai isinya adalah aplikasi dedicated. 2, yaitu mikrokomputer, khususnya digunakan untuk single user. Biasanya disebut juga dengan personal komputer atau PC. Penggunaannya biasa di rumah atau untuk menjalankan aplikasi bisnis. Yang ketiga yaitu engineering workstation. Umumnya digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh ahli teknik untuk membantu pekerjaannya. Isinya aplikasi software yang banyak melakukan perhitungan baik secara 3 dimensi maupun secara matematis lainnya. 4, mini komputer umumnya digunakan untuk banyak pemakai pada saat yang sama. Dan timeshare. Timeshare yaitu memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama. 5, mainframe. Komputer ini merupakan komputer yang ada pada tahap awal era komputerisasi. Komputer ini mirip dengan mini komputer yang penggunanya umumnya untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar. Yang keenam yaitu superkomputer, komputer yang terkuat yang ada. Aplikasinya cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya.